Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini podcast kami adalah memberitahukan perkembangan tentang Koperasi Indosuria. Seperti yang diketahui sebelumnya Koperasi Indosuria sudah ditetapkan sebagai tersangka, bosnya 3 orang ya, Henry Surya, Jun Indria, sama Suito Ayub. Tapi mereka dilepaskan kembali karena sudah habis masa tahanan. Nah, LQ Indonesia Law Firm satu-satunya yang waktu itu sudah tahu dan sudah bisa memprediksi ya bahwa akan dilepaskan Henry Surya. Kenapa? Kami sudah melihat P19, jadi ini ada P19 ya, berkas P19 yang diberikan oleh jaksa nih. Di sini Kejaksaan Agung diberikan kepada Henry Surya di sini ya. Diberikan kepada tersangka Henry Surya di sini. Diberikannya kepada Direktur Tipit Eksus Bareskrim. Jadi ini berkas perkara dari Henry Surya. Nah, setelah kami baca, dua hal di sini yang kami soroti ya, kemarin itu dua hal. Dua petunjuk yang kami sorotin, yang kami sudah tahu dan yakin tidak mungkin Bareskrim Polri akan mampu memenuhi petunjuk tersebut. Ya, nggak mungkin. Nah, nggak mungkinnya kenapa? Bukan karena Bareskrim Polri tidak memiliki skill atau tidak memiliki kompetensi atau tidak bersungguh-sungguh ya memenuhi berkas perkara tersebut. Tapi ketika kami baca ya, petunjuk yang diminta oleh jaksa itu bisa kami bilang mustahil untuk dipenuhi ya. Istilahnya tuh kalau menurut opini hukum saya mustahil untuk dipenuhi. Dua hal yang petunjuk itu yang menurut kami mustahil adalah nomor satu ya, diminta untuk dilakukan audit. Jadi polisi ini diwajibkan melakukan audit melalui auditor independen di luar. Tapi yang diaudit bukan perusahaannya. Karena kenapa? Hasil audit dari perusahaannya sudah ada, dari Koperasi Indonesia sudah ada. Tapi bukan itu yang diminta jaksa. Jadi jaksa minta yang diaudit itu adalah seluruh korban yang menjadi korban Indosuria, seluruh orang yang menjadi korban Indosuria, ya itu antara 14.000 sampai 15.000-an orang diaudit satu persatu oleh auditor, nggak mungkin lah itu, ya kan? Nah, terus petunjuk kedua yang juga tidak mungkin adalah petunjuk nomor 90 ini ya. Petunjuk nomor 90 ini adalah berisi agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi korban. Kalau tadi auditornya yang melakukan audit, kali ini yang petunjuk nomor 90 ini meminta agar penyidik melakukan pemeriksaan atau BAP dari semua saksi korban di seluruh Indonesia. Ini juga nggak mungkin teman-teman ya. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Realistik aja. Saya law firm saya ini ada sekitar 50 anggota rekanan teman-teman ya, LQ Indonesia Law Firm ini. Klien kita ini kemarin ini 165 atau berapa di situ ya, kurang lebih. Itu aja kami mau satu persatu diperiksa aja, itu banyak yang keberatan teman-teman. Kenapa? Ada yang lagi di Medan disuruh datang, ada yang lagi di Pontianak, ada yang lagi di Papua, ya kan? Itu kan nggak mungkin. Apalagi sekarang kita bicara 15.000 orang, ya kan? Nggak mungkin semuanya itu mau diperiksa. Ada yang berpikir udahlah, udah ada no hope, itu nggak ada percuma lah gitu, istilahnya nggak mungkin berhasil. Ada yang sudah patah semangat, ya kan? Dia di luar kota, suruh datang ke sini ke Mabes Polri, nggak bakal mau. Nah terus kalau Mabes Polri yang datang nyamperin satu persatu korban di luar kota, apalagi ada yang di luar negeri, itu kan ya, kalau kita bilang 10 tahun aja belum tuh bisa beres tuh. Teman-teman, saya aja ini 2 bulan teman-teman ngejarin 100-an orang. Itu nggak mudah. Ya, ada yang masih keberatan teman-teman. Gimana kalau 14.000, 15.000 orang? Itu nonsen, akan selesai dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ya, itu satu teman-teman. Nah, apalagi yang membuat ini mustahil? Ketika dia bilang semua korban, semua. Ya, kata semua itu berarti nggak ada pengecualian semua, ya toh. Nah kalau kita ngomong semua berarti ada korban yang hidup dan yang mati, yang udah mati juga disuruh periksa. Ini sudah nggak make sense teman-teman, ya. Karena alasan jaksa mau tahu total kerugian.
Jadi kalau korban yang mati nggak diperiksa juga, dia nggak tahu total kerugian, ya. Walaupun nanti kerugiannya ahli waris, tapi yang disuruh periksa tuh korbannya, bukan ahli waris loh di sini, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat nih P19 jaksa ini adalah hasil produk oknum. Hasil produk oknum. Kenapa saya bisa bilang seperti itu ya? Dua hal teman-teman, dua hal. Ya, satu dari sisi hukum, pidana itu sebenarnya tidak perlu pembuktian nilai kerugian. Nggak perlu pembuktian nilai kerugian. Jadi misalnya ada seseorang merampas handphonenya hilang, yang udah dirampas itu dicuri, hilang. Orang itu misalnya kerekam CCTV mencuri, ada alat bukti yang cukup diproses. Apakah handphone itu harus dihadirkan kalau memang nggak ada? Kan tidak, satu ya. Kedua, kalau handphonenya udah nggak ada, apakah harus di-appraise? Ada petunjuk dari jaksa untuk appraise harga handphone itu sekarang berapa? Itu nggak akan ada, teman-teman. Karena di dalam hukum pidana yang perlu dibuktikan itu adalah ada atau tidaknya tindakan pidana atau mens rea itu ada atau enggak. Bukan nilai kerugiannya berapa. Jadi ini, ya kan, oknum jaksa ini antara terlalu pinter atau dia gunakan kepintarannya karena ada gratifikasi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, ya kan? Dugaan saya ini ada gratifikasi. Kenapa ada gratifikasi, teman-teman? Ya kan? Nggak mungkin bisa timbul sebuah petunjuk yang secanggih itu tanpa gratifikasi. Zaman sekarang itu nggak mungkin. Dan bukan hanya saya aja yang berpendapat seperti itu. Saya baca ya beberapa hari yang lalu ketika Henry Surya bebas, itu bahkan ketua IPW di berita juga bilang diduga oknum polisi dan oknum jaksa bermain di situ ya. Jadi kalau menurut ketua IPW ini ada dugaan oknum di situ dari polisi dan dari jaksa ya. Awal saya berpikir bisa jadi oknum polisi bermain. Awal. Kenapa? Kok terkesan lambat, udah 2 tahun udah jadi tersangka tapi nggak ditahan di situ ya. Terus kayaknya kok dari 15 triliun baru dikit yang disita di situ ya. Normal ketika orang berpikiran negatif itu normal ketika melihat hasil tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi ketika saya mendengar kabar Reskrim bilang bahwa dia akan komit menahan kembali, ya dia komit menahan kembali, dia akan bikin LP yang baru itu dia naikkan dan dia tangkap 4 bulan kalau misalnya lepas, tangkap lagi pakai LP lain, tangkap lagi pakai LP lain. Di situ saya mulai hilang keraguan saya terhadap polisi. Saya mulai hilang keraguan. Ya, di dalam penanganan kasus Indosuria yang dilakukan sekarang, saya melihat bahwa polisi itu sudah punya integritas dan ada kejujuran. Makanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kabar Reskrim Agus Andrianto, ya, kepada Dir Tipitexus Wisnu Hermawan, kepada Kasubdit Pak Dedeo, kepada Kanit Pak Sahnan, dan juga kepada penyidik ya Pak Fidri dan kawan-kawan. Atas kerja keras mereka, akhirnya Henry Surya ditahan kembali, teman-teman. Ini kita dengarkan. Bareskrim Polri akhirnya kembali menangkap bos Indosuria, Henry Surya. Sebelumnya Henry Surya sempat dinyatakan bebas dari rutan Bareskrim Polri Jakarta sejak Jumat 24 Juni 2022 lalu. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengonfirmasi Henry Surya kembali ditangkap dan ditahan pada Kamis 7 Juli 2022 malam. Henry Surya ditangkap berdasarkan laporan polisi yang berbeda yang didaftarkan oleh para korban Indosuria di berbagai daerah. Henry Surya akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan, terhitung sejak hari ini. Oke, jadi akhirnya Kamis kemarin tanggal 7 Juli itu Henry Surya ditahan kembali pada malam hari, dini hari ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu Henry Surya itu ditahan atas laporan saya. Jadi pelapornya adalah saya, Alvin Lim, nomor LP-nya 0204 situ teman-teman ya. Menjadi penting adalah dengan ditahannya kembali Henry Surya, polisi sudah menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum. Nah, yang masih menjadi masalah di sini adalah
banyaknya oknum brengsek dari kejaksaan. Terutama oknum brengsek dari Kejaksaan Agung. Kenapa saya bilang oknum brengsek dari Kejaksaan Agung? Karena kalau laporan polisi di Mabes itu dikasihnya dilemparnya ke Kejagung. Ya, jadi jaksa Kejagung itu yang mengurus. Saya mulai mempertanyakan nih, kenapa kok kejaksaan disebutinnya Kejaksaan Agung? Yang namanya Agung ketika saya search gitu ya, Agung itu bahasa Inggrisnya holy. Holy itu suci. Ya. Holy itu suci. Suci, nggak bersalah, nggak berdosa, seharusnya. Tapi kalau Kejaksaan Agung jadi tempat mafia, tempat oknum, tempat modus, ini namanya jangan Kejaksaan Agung, ya kan? Kejaksaan busuk, ya. Diganti aja nama institusi, jangan Kejaksaan Agung. Karena kenapa? Namanya terlalu berat, Kejaksaan Agung. Nggak ada agung-agungnya, teman-teman. Nggak ada agung-agungnya. Mungkin ada jaksa yang namanya Agung di sana. Tapi kalau kejaksaannya Agung nih, saat ini saya ragukan. Ya, kenapa? Karena banyak oknum di kejaksaan. Ya, banyaknya oknum di kejaksaan. Ya, saya bisa bilang oknum-oknum tersebut ya, ini nggak mungkin oknum klasteri, teman-teman. Kenapa nggak mungkin oknum klasteri? Ini yang tanda tangan ini atas nama Jampidum. Atas nama Jampidum. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya, ini namanya dan capnya juga. Cap dari Kejaksaan Agung, teman-teman. Dari Jampidum. Jampidum itu hanya satu level di bawah Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung itu bintang 4, Jampidum itu bintang 3, teman-teman. Ya. Dan saya sangat ragukan bila Jampidum tidak tahu tentang ini. Kenapa? Ketika dibikin, ini ada tanda tangan atas nama dia. Minimal, kalau yang namanya ada tanda tangan atas nama dia, dia menyetujui, mengetahui, membaca. Dia baca, dia ketahui, dia setujui. Itu baru tanda tangan seharusnya orang, toh. Jadi, ya kan, saya nggak tahu dia benar baca atau enggak, tapi kalau dia tahu ada modus seperti ini nih, ini seharusnya sudah diketahui. Ya, dengan beliau mengetahui adanya modus seperti ini, saya ragukan keagungan dari Jaksa Agung Muda nih. Namanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum. Agungnya ini saya permasalahkan. Ya, nggak ada agung-agungnya sama sekali nih kalau ada modus seperti ini, teman-teman. Ya, kenapa? Saya jelaskan. Dari sisi hukum, ya, yang perlu dibuktikan dari pidana itu hanya perbuatan. Dan pasal 46 yang disangkakan ini, pasal 46 adalah menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI. Tidak ada ditulis di sini unsur kerugian. Di dalam pasalnya itu nggak perlu dibuktikan unsur kerugian. Yang perlu dibuktikan adalah barang siapa, yaitu orang yang melakukan. Menghimpun dana, ya kan, yaitu melakukan perbuatan ngambil uang dari masyarakat itu menghimpun dana masyarakat. Tanpa izin BI atau JK, tinggal cek ke BI atau JK, ada izinnya apa enggak? Simple. Yang perlu dibuktikan tuh simple sekali. Ya, tapi ketika ditimbulin modus kayak begini, ini jadilah, ya kan, jadi apa nih, P19 abal-abal. Yang saya sebut modus P19 mati, teman-teman. Itu satu, ya. Kedua, yang membuktikan ini janggal adalah, kenapa? Investasi bodong, skema ponzi ini bukan yang pertama. Koperasi Indonesia Surya ini bukan koperasi pertama yang gagal bayar, teman-teman. Bukan koperasi pertama. Bisa dilihat 2017, waktu itu saya juga melaporkan Koperasi Milenium. Ya, Koperasi Milenium saya laporkan di Polda Metro. Pasalnya sama, pasal 46. Pelapornya ada belasan orang, teman-teman di situ ya. Terlapornya direktur utama mereka juga, yaitu Limani. Ya. Akhirnya apa? Limani di pengadilan negeri divonis terbukti bersalah di situ ya. Ketika kasasi, banding dan kasasi, malah di kasasi hukumannya naik, teman-teman di situ. Jadi pembuktian itu sudah cukup. Dan kenapa? Ya, di Koperasi Milenium tidak ada petunjuk jaksa yang bilang agar memeriksa seluruh korban di seluruh Indonesia, nggak ada. Padahal Koperasi Milenium itu korbannya juga ribuan. Sekali lagi teman-teman, Koperasi Milenium ini sama kayak Indosuria, sama-sama himpun dana masyarakat, pasalnya juga sama, ya kan? Korbannya juga sama banyak, ribuan juga. Kerugiannya juga sama, triliunan, ya. Tapi memang lebihan, gedean Indosuria di situ ya. Tapi nggak ada itu petunjuk. Baik itu di Koperasi Milenium, Koperasi Cipaganti, Koperasi Langit Biru. Sudah banyak koperasi-koperasi sebelumnya yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan.
Dan tidak ada satupun petunjuk jaksa yang menyuruh memeriksa seluruh korban di seluruh Indonesia. Ya, makanya kenapa saya berani bilang ini modus, ya kan? Karena belum ada seperti ini. Kan lucu. Kalau mengada-ngada sesuatu yang mempersulit penyidikan, ini pasti kita duga, ya. Jadi teman-teman, ya kan, saya sarankan ya kepada seluruh korban Indosuria untuk bersatu. Bukan cuma korban Indosuria, tapi kalau bisa korban KSP Sejahtera Bersama juga. Kalian ada 180.000 korban ya waktu itu ikut demo ke kejaksaan. Apa jadinya kalau petunjuk jaksa nanti di Koperasi Sejahtera Bersama juga sama, harus periksa 180.000. Ya, 15 kali lebih banyak dari Indosuria. Jadi kalau Indosuria 10 tahun mungkin kalau dijalanin petunjuknya baru selesai, nanti KSPSB mungkin 150 tahun baru selesai. Ya, itu mah orangnya udah mati dulu, jaksanya juga udah mati, jaksa agungnya udah mati, itu ganti baru mati, ganti baru mati, ganti baru mati mungkin udah 5 kali kali. Ya kan karena jaksa agungnya itu kan banyak yang tua-tua ya, nggak muda kan. Kalau 150 tahun bisa aja 5 kali. Ya toh, 5 kali mati ganti jaksa agung, itu belum selesai teman-teman kasusnya. Ya, jadi saya nggak melihat sama sekali nih keagungan di sini. Jadi apa saran saya teman-teman, ya kan? Ini sudah ada permainan di kejaksaan. Kami akan mengadakan demo lagi, ya kan? Mari kita demo di Istana Presiden. Kali ini kita minta copot Jaksa Agung dan copot Jampidum di situ. Kenapa dicopot Jaksa Agung dan Jampidum? Ya kan? Seperti kata Listio Sigit. Ya kan, ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau ada modus busuk seperti ini pasti ada izin dari atasannya. Nggak mungkin nggak ada izin dari atasannya. Minimal Jampidum ini ada mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan, nggak akan keluar nih tanda tangan dia. Tanda tangan atas nama Jampidum ini nggak keluar sama capnya. Ya teman-teman ya. Nah, apa yang dilakukan Jampidum, Jaksa Agung harus tanggung jawab di situ. Jadi jangan Jaksa Agung itu melakukan pencitraan, kasus-kasus kecil, restoratif justice, orang nyolong handphone, restoratif. Ya udah, silakan restoratif justice. Lah, untuk menutupi apa? Untuk menutupi boroknya dia, kasus Indosuria 36 triliun dilepaskan penjahatnya. Itu menurut saya tidak bisa teman-teman ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Ya, saya sudah disidangkan di pengadilan Jakarta Selatan. Saya hormati, lu mau tuntut gua 6 tahun, kenapa nggak sekalian aja tuntut seumur hidup, bos? Ya kan? Jaksa-jaksa Kejari tuntut seumur hidup. Gua kagak takut. Kenapa saya nggak takut? Saya jalanin. Lu mau kriminalisasi gua, ya kan masuk penjara, gua masuk penjara, nggak apa-apa. Tapi saya nggak rela ketika pejabat-pejabat tinggi negara, ya kan, mengkhianati amanah dari masyarakat. Kalian malah melepaskan penjahat investasi bodong, ya. Saya menyuruhkan pada teman-teman, kepada korban-korban untuk melakukan demo ke Istana Presiden. Ya kan? Tujuannya bukan menggulingkan pemerintah, tapi tujuannya agar pemerintah yang berwenang, yaitu Presiden Joko Widodo yang terhormat, mencopot segera Jaksa Agung dan Jampidum. Karena itu brengsek. Karena di bawah koordinasi dia, di bawah koordinasi mereka itu, Henry Surya ini bisa lepas dengan P19 odong-odong kayak begini, teman-teman. Ya. Ini yang sangat saya sayangkan, teman-teman. Sangat saya sayangkan. Ya, sangat saya sayangkan, teman-teman. Jadi itu wajib dicopot. Ya, gerakan kami ini bukan gerakan untuk bukan gerakan untuk memberontak terhadap masyarakat atau melawan pemerintah. Tidak ada. Saya mengakui pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang sah. Ya, saya akui. Presiden Jokowi adalah presiden yang sah, Ma'ruf Amin adalah wakil presiden yang sah, beserta menteri-menterinya, jajaran itu saya akui. Tetapi ketika ada pejabat seperti Jaksa Agung yang brengsek, itu wajib untuk dicopot. Wajib untuk dicopot. Ya, kenapa? Jangan sampai kasus ini diperjualbelikan, teman-teman. Kok penjahat aja bisa lepas? Alvin Lim aja mereka mau penjarain sidang 2 kali kok. Ya kan? Lucu loh. Kalau kita bicara kasus Alvin Lim, ya kan? Itu pelaku utama itu kena cuma 2,5 tahun, teman-teman. Pelaku utama.
Di mana-mana yang namanya orang ngerti hukum, dia tahu saya dianggap pembantuan, dianggap membantu, ya kan, si pelaku itu dianggap membantu. Pembantuan itu biasanya sepertiga, teman-teman, lebih rendah, lebih ringan. Ini bola-bola lebih ringan, dimentokin 6 tahun, ancaman 6 tahun. Jadi yang ada Jaksa Agung ini kagak ngerti hukum kalau menurut saya. Kenapa? Hal yang sama, Heru Hidayat, Beni Cokro sudah dikenakan 20 tahun seumur hidup di situ. Dia udah kena SH. Ya, penjara seumur hidup. Masa disuruh malah hukuman mati, divonis lagi? Kan ngawur itu. Itu kayak orang kagak ngerti hukum. Padahal ancamannya seumur hidup, mentoknya di seumur hidup. Mana bisa udah seumur hidup terus vonis lagi, seumur hidup lagi? Ya nggak bisa. Sudah benar. Ketika pengadilan memvonis pidana 0, bersalah tapi pidananya 0. Kenapa? Karena sudah mentok. Pidana waktu tertentunya udah seumur hidup dia. Seumur hidup dia sudah di penjara. Lu mau penjarain lagi bagaimana? Kok tiba-tiba suruh hukuman mati? Jangan karena pencitraan sehingga jaksa itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia, itu nggak boleh. Jadi kalau jaksa ya yang melanggar hak asasi manusia menegakkan hukum dengan melawan hukum, sama aja dengan penjahat berseragam. Sama dengan penjahat berseragam. Kalau seseorang, misalnya saya polisi atau saya jaksa, gue negakin hukum, gue mau tangkap nih penjahat, ya kan? Wah, penjahatnya rese, udah gue dor aja palanya, jeder. Padahal penjahatnya nggak melawan, misalnya, ya, nggak pakai senjata, nggak melawan, tembak mati aja udah execution style, blok, tembak di kepalanya. Itu bukan menegakkan hukum. Itu sama aja dia juga jadi penjahat. Ini yang saya tentang. Ini yang saya sangat sayangkan. Indonesia selalu gembar-gembor sebagai negara hukum. Tetapi tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Hukum aja jelas, saya punya kasus aja sebenarnya itu sudah ada putusan MA. Bisa disidangin lagi dari PN. Disidangin mulai lagi dari tengah, kan lucu. Mau juga dia bacain dakwaan baru. Ya, jadi disinilah kita melihat, teman-teman. Disinilah kita melihat ngawurnya. Disinilah kita melihat ngawurnya pengadilan itu. Ya, ngawurnya aparat-aparat penegak hukum, banyak oknum. Dan saya yakin Bapak Presiden Jokowi, saya masih punya keyakinan Bapak adalah presiden yang bersih. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya merasakan bahwa Bapak masih punya hati untuk masyarakat. Ya, masyarakat tidak salah memilih Bapak. Tapi mungkin Bapak sedang sibuk. Ya, Bapak sedang sibuk, Bapak banyak pikiran, apakah itu pikiran siapa penerus bangsa ini, ya kan? Tapi Bapak Presiden, sudah terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden, tolong diatensi. Ya, baik kasus Indosuria, kasus investasi-investasi bodong, itu pada mandek Bapak Presiden. Itu pada mandek, kasihan masyarakat Bapak, kasihan. Ada yang sakit, ada yang udah meninggal, ada yang bunuh diri, kasihan. Ya. Dan bahkan saya kuasa hukum pun dikriminalisasi. Jadi menurut saya presiden yang baik itu presiden yang bisa turun tangan ketika tahu hukum itu dieksploitasi. Bapak punya kekuatan, tinggal Bapak mau lakukan atau tidak. Ya kan, bagaimana jadinya apabila ketika lawyer-lawyer itu nanti dikriminalisasi. Saya bilang sama Bapak Presiden, dalam kasus Indosuria pun, hanya LQ Indonesia Law Firm yang masih berjuang. Hanya LQ Indonesia Law Firm. Kenapa saya bilang seperti itu? 2 laporan polisi yang Pak Kabar Eskrim bilang, itu dua-duanya ada laporan dari LQ Indonesia Law Firm. Ya, korban-korban itu yang masih mau fight itu ada di bawah pimpinan LQ Indonesia Law Firm, teman-teman. Pendampingnya adalah kami, LQ Indonesia Law Firm. Dan kami tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan dari masyarakat. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Selama badan saya masih mampu, selama jiwa saya masih ada dalam raga saya. Tapi kalau saya memang sudah meninggal, ya kan, saya berharap akan ada Alvin Lim baru. Akan ada LQ baru. Ya, law firm lain. Saya yakin kok, ada law firm lain di luar sana yang baik. Saya yakin ada itu.
Ya, mungkin saat ini belum ada nyali, suatu saat dia akan ada nyali. Ya. Mungkin harus ada musibah dulu terjadi sama keluarga mereka, teman mereka, atau menimpa diri mereka, baru itu akan membuat mereka berani. Ya, tapi jangan takut untuk melawan kelaliman. Yang kita lawan bukan pemerintah yang sah. Yang kita lawan bukan penguasa. Yang kita lawan adalah oknum yang adalah penjahat aparat penegak hukum yang sebenarnya adalah penjahat berkerah putih atau penjahat berseragam aparat. Itu yang sebenarnya kita lawan. Oknum. Kita mau membersihkan agar Kejaksaan Agung ini benar-benar agung seperti tamanya. Itu yang saya mau melihat. Saya mau melihat adiaksa yang agung, adiaksa yang bersih. Bukan adiaksa yang brengsek. Oknum-oknum kejaksaan saya udah tahu semua modusnya. Dari P19 mati lah di situ kan. Nanti orang datang dibuang-buang berkas 3-4 kali sehingga supaya bisa SP3 atau tidak ditahan. Gak usah jauh-jauh. Itu yang SPI itu, ya kan? Si siapa JE itu yang masuk ke dalam podcastnya si Deddy Corbuzier, itu diduga melecehkan, sudah jadi terdakwa loh. Kalau sudah jadi terdakwa tuh punya 2 alat bukti. Ditahan juga kagak. Ditahan aja juga kagak. Tapi Alvin Lim yang sudah pernah ditahan 9 bulan atas kasus yang sama mau dipenjarain lagi. Inilah gilanya oknum-oknum kejaksaan. Ya. Emangnya orang nggak ditahan kayak JE itu jaksanya bersih. Opini hukum saya adalah pasti ada gratifikasi di situ. Jaksa kalau nggak dikasih duit mana mau, nggak nahan, ditahan langsung tahap 2. Ya, itu yang selalu dilakukan. Jadi teman-teman, ya kan, praktek-praktek ini, pencitraan oleh Jaksa Agung, dia bilang restoratif justice, itu bullshit. BS itu menurut saya. Kenapa? Ya kan, penjahat kelas seri lu kasih restoratif justice, kelas berat lu lepasin. Buat nutupin ke situ boroknya. Alasannya polisi nggak bisa memenuhi. Gua balik deh, kalau ini kasus korupsi, lu apa periksa seluruh korban? Coba kasus yang ditanganin kejaksaan yang sama, Wana Arta. Wana Arta diperiksa atau enggak oleh jaksa? Itu yang sidik kejaksaan, yang menyidik itu kejaksaan. Pertanyaan saya, di dalam kasus Wana Arta, apakah dilakukan audit terhadap seluruh korban? Apakah di dalam kasus Wana Arta, seluruh korban Wana Arta itu diperiksa di BAP? Kagak. Coba kalau misalnya lu harus periksa seluruh korban Wana Arta, nggak akan selesai sampai sekarang itu kasus. Ya, jadi kejaksaan jangan bodohi masyarakat. Jangan bodohi masyarakat. Saya lulusnya di UC Berkeley, saya masuk di UC Berkeley dengan GPA 4,0, A+ semua nilai saya. Ya, yang kayak begini-beginian nggak lolos dari saya. Nggak lolos. Coba kasus yang lu sidik sendiri, Wana Arta, mana ada lu periksa seluruh korban. Ya, yang lucunya lagi malah uang Wana Arta itu bukan uang negara. Yang disita itu adalah uang milik para investor, pemegang polisnya Wana Arta. Pemegang polis, diambil duitnya. Jadi sama aja dengan Jaksa Agung itu apa? Menjadi oknum yang merampok duit masyarakat. Jadi saya bilang, oknum Jaksa Agung ini menjadi perampok duit masyarakat. Saya dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, akan melakukan langkah hukum pertama terhadap Jaksa Agung. Jadi hari Senin, saya akan mengirimkan surat somasi kepada Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung, Jampidum, Direktur TPUL, itu bertiga akan saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Yaitu apa? Ya ini, modus P19 mati. Akan saya bongkar ini di Pengadilan Jakarta Selatan. Saya akan bawa ahli. Biar seluruh masyarakat tahu brengseknya kalian. Ya,
Dan sidang itu nanti akan saya broadcast. Biar masyarakat jadi cerdas. Biar mereka tahu busuknya Jaksa Agung itu oknum di Kejaksaan Agung, ya kan? Agar busuknya oknum di Kejaksaan Agung itu biar bisa kelihatan. Ya. Saya bicara tentang oknum. Pada kalian jaksa-jaksa yang bersih, jaksa-jaksa yang baik, video ini bukan ditujukan untuk kalian. Video ini ditujukan untuk oknum kejaksaan. Kami akan mulai melakukan gugatan di situ. Dan kalau nanti gugatan kami terbukti bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum, saya akan pidanakan Jaksa Agung. Saya akan laporkan ke Mabes Bareskrim. Pasal 421, penyalahgunaan wewenang. Ya, karena P19 mati ini, menurut saya ini adalah penyalahgunaan wewenang dari kejaksaan. Ya kan? Pembiaran, sehingga kami tidak bisa memperoleh kepastian hukum. Jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan kami. Sekarang adalah laporan polisi dari LQ sudah dijadikan tersangka. Sebentar lagi akan tahap 1 ke kejaksaan. Ya kan? Saya akan pastikan kalian tidak bermain di P19. Ya, udah kuno kayak begituan. Udah kuno. Kalau perlu nanti kami seluruh korban akan datang, kami labrak itu Kejaksaan Agung. Ya, kami demo, kami camping di situ. Seperti yang dilakukan oleh korban-korban Prudensial waktu itu dia camping di depan kantor Prudensial, ya kan? Kami nanti korban-korban Indosuria juga buat camping di sana. Kita mau tahu seberapa busuknya Kejaksaan Agung ini. Akankah Kejaksaan Agung memberikan kepastian hukum kepada para korban, atau kalian terima duit? Duit kotor, duit haram. Duit haram itu. Duit dari hasil merampok. Banyak korban yang mati, meninggal. Dia berteriak kepada Tuhan. Tidak mendapatkan keadilan. Saya doakan kalian, oknum-oknum jaksa di Kejaksaan Agung yang menerima uang suap. 7 keturunan kalian dikutuk. Ya, hidup sengsara. Kenapa? Kalian itu menyengsarakan masyarakat. Itu uang darah itu yang kalian ambil. Uang darah. Karena banyak orang kerja keras, mati demi uang itu. Ya. Saya nggak pernah sekeras ini. Tapi kenapa saya seperti ini? Saya sudah jijik sama oknum. Jijik saya, mual saya sama ngelihat oknum. Sehingga tidak ada lagi rasa hormat saya kepada kejaksaan itu sudah tidak ada. Karena saya tahu sendiri boroknya kalian tuh saya tahu. Busuknya kalian saya tahu. Ya, apalagi kemarin waktu di sidang 11 jaksa lawan saya, sedikit pun saya nggak gentar. Sayang cuma 6 tahun kalian tuntut. Tuntut aja hukuman mati, tembak mati sekalian. Ya, kalau punya nyali tembak mati aja. Sekalian, jangan tanggung-tanggung kalau mau melanggar hukum, jadi penjahat kelas kakap. Saya bilang, Kejaksaan Agung mau jadi tempat mafia, mau jadi tempat penjahat, jangan tanggung-tanggung. Di situ beraninya ngumpet-ngumpet. Ya kan, saya akan bongkar ini. Ya, jadi ini nanti akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lihat aja. Kita udah dapat surat kuasa. Kita sudah dapat surat kuasa dari para korban Indosuria untuk menggugat Jaksa Agung. Ya, dan kami akan segera melakukan demo konsolidasi untuk melengsarkan Jaksa Agung dan Jampidum. Karena kenapa? Karena kalian tidak berhasil memberikan kepastian hukum kepada para korban Indosuria. Ya, jadi oknum Jaksa Agung ini berusaha sekarang ini melawan Polri yang presisi. Polri berusaha kasih berkas sama oknum Jaksa Agung dibuang itu berkas, ya. Jadi ini sebenarnya bukan peperangan saya, tapi peperangan antara Polri presisi dengan oknum Jaksa Agung. Ya. Jenderal Kabar Eskrim yang bersih ini dia mau agar supaya penjahat ini bisa diproses. Tapi oknum ini mau melepaskan penjahat. Tujuannya adalah melepaskan penjahat. Kalau tujuan dia mau agar ini jalan, dia seharusnya bisa cari jalan keluar dengan polisi. Harusnya itu yang dilakukan. Sama-sama instansi di pemerintah kok. Ya,
Tapi akibatnya dari sini adalah para korban masyarakat tidak memperoleh keadilan, tidak memperoleh kepastian hukum. Itu yang kami sayangkan. Ya, saya mohon kepada teman-teman, baik elemen masyarakat yang kemarin sudah demo, ya kan, kami berterima kasih. Kami akan kumpulkan kalau bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih banyak untuk demo berikutnya di Istana Presiden. Ya, tujuan kami adalah agar supaya Bapak Presiden Jokowi bersedia mencopot oknum-oknum brengsek di Kejaksaan Agung. Ya, yang bukan membela masyarakat, tapi malah mau ambil gratifikasi. Pinangki aja dituntut cuma 4 tahun, Alvin Lim 6 tahun, bos. Ya, jadi saya ini dianggap kelas kakap nih, di atas Pinangki. Coba bayangin, itukah yang Jaksa Agung bilang hukum akan tajam ke atas? Dia gembar-gembor kemana-mana, hukum tajam ke atas. Tajam ke atas mana? Buktinya Pinangki cuma dituntut 4 tahun, vonis cuma berapa itu? Kalau nggak salah 2 tahun. Ya, sedangkan saya Alvin Lim dituntut 6 tahun. Orang gila itu. Tapi saya tidak akan melawan dengan kekerasan. Saya lawan dengan proses hukum, teman-teman. Kalau memang saya divonis bersalah, walaupun saya tahu dalam hati saya tidak bersalah, saya akan jalani hukuman tersebut. Demi masyarakat. Saya tidak takut. Ketika saya keluar, saya akan bela lagi masyarakat sekuat tenaga saya. Ya, saya tidak akan gentar. Karena hidup saya ini untuk menegakkan hukum. Bukan untuk melawan pemerintah. Saya taati pemerintah yang ada. Dan saya taati peraturan hukum yang ada. Jadi walaupun saya dijolimi, saya dikriminalisasi, saya akan jalankan proses hukum tersebut. Saya akan jalankan. Saya tidak takut kok di penjara. Tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi saya hanya sayangkan, ya kan. Yang saya sayangkan adalah pemerintah yang bijak itu seharusnya bisa melihat dan bisa membenahi. Bukan malah membiarkan. Jadi kalau ada oknum-oknum di aparat itu harusnya diperiksa. Ya, baik itu dari kejaksaan, ya jaksa-jaksa brengsek, jaksa agung yang jampidum yang bikin P19 mati kayak begini, ya. Baik itu oknum kejaksaan Kejari Jakarta Selatan, maupun apa? Ya kan, maupun oknum kehakiman. Ya. PN Jakarta Selatan, hakim yang bisa sidang hari Senin tiba-tiba Kamis langsung sidang tanpa ada jadwal. Itu udah ngawur itu. Itu udah ngawur. Masa ngulangin perkara juga nggak pakai nomor berkas baru? Yang namanya putusan pun kalau dianggap NO, itu dimulai dari baru. Itu harusnya gugatan baru atau dakwaan baru. Itu yang harusnya dilakukan. Ini tidak, teman-teman. Ini tidak. Jadi yang dilakukan oleh mereka ini di sini, oleh kehakiman atau oleh pengadilan, malah saya ikut-ikutan dikriminalisasi. Ini yang seharusnya nggak boleh. Saya berharap suatu saat Bapak Presiden bisa mendengarkan podcast saya ini, ya kan, dan menjadi presiden yang menjadi panutan bagi masyarakat. Saya yakin Bapak Presiden masih punya hati yang baik. Saya yakin itu. Ya kan, saya yakin. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena kemarin itu di Hari Bayangkari pun beliau bilang, saya memantau media, baik media sosial maupun media konvensional. Ya, dan melihat animo masyarakat di situ. Jadi saya melihat Bapak Presiden ini masih punya hati untuk masyarakat. Itu saya acungkan jempol. Tapi sayang, ya kan, belum ada tindakan nyata dari Bapak Presiden untuk memerintahkan langsung copot si A, copot si B. Itu yang seharusnya dilakukan, ya. Tapi saya yakin kalau Bapak Presiden mendengar aspirasi dari masyarakat, aspirasi yang saya sampaikan ini, saya yakin seharusnya Bapak Presiden itu tergerak, ya. Saya bicara seperti ini bukan demi saya, bukan demi Alvin Lim, bukan. Yang saya lakukan, orang-orang bisa lihat saya jadi lawyer pagi sampai malam, sidang apa segala, ya kan, untuk bela masyarakat. Dibilang pembantuan memalsukan KTP. Itu lucu.
Ya, lusuh. Anak buah saya puluhan. Kalau di kantor saya ada cetak-cetak KTP palsu, ya kan? Itu udah pasti dari kemarin juga banyak yang teriak. Kenapa? Admin-admin saya aja itu, admin-admin kami, itu istrinya polisi, ya, keluarga kehakiman, keluarga kejaksaan, itu kerja sama kami. Jadi admin. Ya, istri-istri mereka pun kerja. Jadi sangat lucu sekali dan aneh. Kalau dibilang law firm LQ gitu ya, atau saya sebagai lawyer membantu untuk memasukkan KTP dengan cara memberikan alamat. Itu kan jaksanya apakah bodoh, ya kan? Apakah jaksanya benar-benar bodoh atau nggak ngerti hukum atau nggak ngerti bahasa Indonesia? Udah tahu itu mantan klien. Yang namanya mantan klien ada surat kuasa, ada PJH. Di surat semua pun kayak contoh nih, ya kan surat. Ini surat nih dari Kejaksaan Agung untuk DIR. Ada nggak alamatnya? Ada alamat Kejaksaan Agung. Jadi saya punya mantan klien, katanya pakai alamat saya dengan izin saya. Kan lucu. Padahal alamat itu tercantum di mana-mana. Alamat kantor saya, alamat rumah saya, orang-orang tahu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Lah, kemarin saya lagi tidur 20 orang di depan kamar saya nungguin kok. Sudah bisa tahu alamat saya di mana? Saya nggak pernah ngasih loh alamat saya. Mereka tahu. Ya, jadi hal seperti itu sangat mudah sekali seseorang dikriminalisasi. Ya kan? Tapi seperti yang saya bilang, walaupun saya dikriminalisasi, saya akan jalankan itu proses hukum. Saya nggak akan cengeng. Ya kan? Saya nggak akan cengeng. Saya jalankan itu demi masyarakat. Sama halnya seperti saya di penjara waktu pertama kali dibilang menculik anak. Anak itu masih sampai sekarang sama saya. 14 tahun. Dari umur 1 tahun sama saya. Saya yang kasih makan. Saya yang sekolahin. Ya kan? Dan dia happy. Dia pun juga mau jadi lawyer. Dibilang saya menculik. Mana ada bapak kandung menculik anak kandung. Tapi saya di penjara. Dan saya jalankan itu proses hukum. Saya jalankan tanpa saya komplain ke pemerintah, tanpa saya menggulingkan pemerintah. Tidak ada. Alvin taat hukum. Ya kan, saya jalankan. Demi apa? Demi anak saya. Jadi saya di penjara pertama kali, dikriminalisasi pertama kali demi anak saya. Saya dikenakan, dibilang pencurian anak. Hebat sekali, karena penculikan nggak masuk unsurnya. Karena anak kandung, nggak bisa dibilang penculikan. Jadi dibilang pencurian anak. Dibilang anak itu sebagian milik istri. Dan saya bukannya menjelekkan istri saya, ya, mantan istri saya, sorry. Saya bukan menjelekkan dia. Tapi kenyataan faktanya itu dari umur setahun sampai anak saya sekarang umur 15 tahun. Satu kali pun nggak pernah nengokin. Satu kali pun tidak pernah memberikan nafkah, satu kali pun tidak pernah memberikan kebutuhan batin anak saya. Nggak pernah. Dan itu pun tidak saya minta. Dan saya pun tidak saya tidak mau menjelekkan, saya cuma kasih tahu faktanya aja. Faktanya yaitu apa? Saya sendiri besarkan anak saya. Coba, kalau saya dihukum waktu itu 12 tahun, saya di dalam penjara 12 tahun, anak saya siapa yang mau ngurus? Apakah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mau ngurus? Mau kasih makan? Apa kejaksaan mau kasih makan? Ya, jadi saya melihat kejaksaan sekarang di zaman Jokowi ini paling parah. Kenapa saya bilang paling parah? Ya kan? Itu lu lihat aja markas besarnya aja Kejaksaan Agung. Ya, kantor pusatnya aja kebakaran. Lucu kan, ngebakar gedung negara, rugiannya triliunan, di penjaranya apa? Lebih rendah jauh dibanding saya. Saya katanya merugikan Allian senilai 6 juta perak. Jadi si Meli itu merugikan 6 juta rupiah. Klaimnya itu nilainya cuma 6 juta rupiah. Tapi saya dihukum 6 tahun. Coba bayangin, biaya 6 tahun di penjara aja untuk memenjara orang berapa gede? Teman-teman, make sense nggak? Sedangkan yang ngebakar gedung kejaksaan, bagaimana? Terus juga nggak sungguh-sungguh diusut.
Masa yang kena cuma tukang-tukangnya doang? Itu kan sengaja itu. Mau dibakar itu dokumentasi, itu ada kasus gede apa itu yang mau dibakar, yang mau ditutup-tutupi. Ya, jadi Kejaksaan Agung di zamannya Jokowi itu sudah nggak agung. Sorry. Ya, opini hukum saya ini, boleh setuju, boleh nggak setuju. Sudah nggak agung. Karena apa? Banyak oknum-oknum kejaksaan, teman-teman. Jadi, teman-teman yang terjerat hukum, hati-hati ya. Dan cari lawyer, carilah yang berani. Karena kenapa? Jika tidak akan digencet terus. Lihat kami dalam perjuangan Indosuria. LP1 tidak di P21, lepas, langsung saya sudah sigap bikin laporan polisi kedua. Dan ditahan kembali atas laporan polisi saya. Di situ. Karena kenapa? Saya sudah tahu. Sudah saya lihat, sudah saya pelajari di sini ya kan. Saya juga sudah koordinasi. Bahkan sebenarnya saya udah bicara langsung dengan Jampidum. Ya toh. Saya melihat di situ, saya sudah melihat ini udah naga-naganya udah kagak beres mereka. Jadi teman-teman, ya kan, para korban harus berani. Carilah lawyer yang berani, lawan oknum. Oknum yang dilawan untuk dapetin keadilan. Kita harus ciptakan keadilan di Indonesia. Karena tidak adanya kepastian hukum inilah, makanya banyak investor yang nggak mau tanam duit di sini. Sorry ya, mau Luhut, mau Presiden Jokowi datang berkali-kali ke Elon Musk, nggak akan dia mau taruh duit di sini, di Indonesia. Saya aja mantan wakil presiden bank di Amerika, di sini dikriminalisasi. Emangnya mereka nggak tahu ke sono? Ya, media-media ini tuh dibaca sama luar negeri. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Contoh ATG, itu sudah ada 6 orang asing, warga negara asing tuh bisa WA saya. Minta jadi klien, minta dibantu. Ada yang dari Italia, ada yang dari Prancis ya. Menghubungin saya itu. Orang-orang luar negeri. Padahal berita kita bahasa Indonesia. Mereka bisa translate. Jadi Bapak Presiden yang terhormat, Menteri Keuangan yang terhormat, ya, selama kalian tidak perbaiki tatanan hukum, di mana tidak bisa mendapat kepastian hukum, jangan harap Indonesia ini menjadi negara maju. Kita akan selalu jadi negara the third world country, negara dunia ketiga. Karena tidak bisa memperoleh kepastian hukum, orang juga malas taruh duit di sini. Dan in fact sebenarnya saya sudah berkali-kali berpikir, ya mungkin saya berpikir kalau memang ini udah nggak ada hope-nya ini negara, ya kan, saya bisa kok balik ke Amerika. Bos saya tuh udah kontakin saya terus melalui media sosial. Pak Alvin balik ke Amerika, balik. Saya bisa dapat kerjaan, posisi saya lebih tinggi, presiden bank. Gaji saya lebih tinggi, dihormati di sana. Ya. Tapi kenapa saya di Indonesia? Saya cinta sama Indonesia. Tapi orang yang pintar di Indonesia, orang yang pintar, orang yang berani, dan orang yang benar, tidak dihargai di Indonesia. Tidak dihargai. Yang ada kami dikriminalisasi. Ya, dan ini nggak akan bisa seperti ini. Saya nggak mau. Saya akan lihat kalau memang Indonesia ini memang nggak berubah, ya ada kemungkinan saya bawa anak istri saya, kami ke luar negeri di situ. Kami di sana hidup nyaman kok. Ya kan, buat apa saya bayar pajak di Indonesia? Saya beli rumah bayar pajak gede, saya beli apartemen bayar pajak gede. Mobil pajaknya juga bisa hampir 2 kali lipat di situ. Di sana mobil murah. Harganya hampir sepertiga harga di Indonesia. Ya, tapi saya beli di Indonesia, saya punya rumah di Indonesia, saya bayar pajak di Indonesia agar Indonesia maju. Tapi jujur, ya, saya kecewa. Karena banyaknya oknum dan pemerintah ini tendensinya untuk malah tidak mau memberesi, malah dibiarkan oknum-oknum seperti itu. Ya, jika memang saya nggak bisa merubah negara ini menjadi lebih baik, ya sudah, lebih baik saya hidup dengan tenang di luar negeri, nanti habisin masa tua saya. Ya, walaupun sebenarnya hati saya ini ada pada Indonesia, teman-teman. Saya lahir di Indonesia. Saya sebenarnya pengennya matinya juga di Indonesia, teman-teman. Negara ini tanah air saya. Ya kan, merah putih bendera saya.
Saya tidak akan mengkhianati negara ini, tidak akan. Saya waktu itu sudah ditawarin kok green card di Amerika, jadi warga negara di Amerika, saya nggak mau. Saya nggak mau, saya masih cinta sama Indonesia. Tapi saya di sini, saya berusaha sekuat tenaga, teman-teman. Benar-benar berusaha sekuat tenaga. Ya, untuk agar Indonesia bisa jadi lebih baik. Jadi saya harap teman-teman yang mendengar video saya, ya kan, ayo bantu perjuangan kami, teman-teman. Agar kami bisa menegakkan hukum dan keadilan Indonesia. Oke? Sekian video saya. Terima kasih kepada pendengar yang setia, yang sudah mau menonton. Subscriber kami juga makin banyak dan video-video kami juga makin sering ditonton. Tolong bantu share video ini, teman-teman. Ya, semoga hopefully ya ditonton oleh Jokowi, ditonton oleh Mahfud di situ ya. Sehingga apa? Orang-orang yang mempunyai hati untuk Indonesia ini mau kita benahi, teman-teman. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.